Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan. Hari ini saya mau cerita ya tentang panahan, keilmuan memanah, cara berlatih dan sebagainya dengan kebutuhannya apa. Oke, hari ini seringkali ya kita tidak paham kebutuhannya apa, sehingga seolah-olah seluruh aktivitas memanah itu hanya berkutat kepada form sempurna dan akurasi. Sehingga kita lupa bahwasanya berlatih memanah tidak hanya tentang form sempurna dan akurasi atau ketepatan dan kekuatan dan sebagainya. Kita harus bicara begini. Misal saya kasih contoh, suatu ketika saya lagi berlatih blind knocking dan ritme memanah. Knocking, lepas. Di jarak 2 atau 3 meter saja. Segini tarik, lepas, segini tarik, lepas. Kemudian selalu ada saja yang protes, coba lihatkan akurasinya. Kami pengen tahu akurasinya. Padahal saya kasih tahu, ini latihan blind knocking. Jadi bukan latihan akurasi. Kebutuhannya berlatih blind knocking, bukan berlatih akurasi. Itu ditembak random di jarak dekat. Kemudian kok nggak full draw? Itu berlatih blind knocking, bukan berlatih form sempurna. Gitu. Jadi kita mesti paham teman-teman, kebutuhannya ini apa? Ini orang lagi latihan apa nih? Ini bikin apa nih? Ini kebutuhannya lagi latihan blind knocking, jadi jangan tanya akurasi, jangan tanya form sempurna di sana. Misal, di Turki itu ada namanya kepaze. 1, 2, 3, 10. Kanan 10, kiri 10. Fungsinya apa? Melatih memori muscle. Kebutuhannya melatih memori muscle dan form si pemanah. Jangan tanyakan, kok nggak pakai anak panah? Memanah kan harus pakai anak panah. Ngapain kayak gitu kalau nggak pakai anak panah? Tujuannya melatih memori muscle, bukan akurasi. Jadi nggak pakai anak panah sama sekali gitu loh. Oke, paham ya sampai di sini? Sehingga kita mesti paham dulu kebutuhannya apa. Seringkali orang random perkara ilmu ini. Yang paling sering itu penggunaan rukun memanah. Kecepatan, ketepatan, kekuatan, dan kewaspadaan. Ketika ada orang lagi panahan cepat, nggak full draw. Ini teknik apa kok nggak full draw? Kenapa nggak full draw? Dia lagi berlatih panahan cepat cuma di jarak 5 meter. Ngapain dia full draw? Kalau full draw, patah anak panah. Rusak anak panah, kasihan. Kebutuhannya tidak untuk full draw gitu loh. Kalau misalkan ada perlombaan memanah fast shooting jarak 40 meter, baru kita butuh form sempurna untuk sampai ke target. Rukun memanah itu adalah rukun dalam aktivitas bela diri dan kemiliteran. Beberapa pegiat panahan terkadang memiliki motivasi untuk aktivitas memanah hari ini saja, misal lomba, misal olahraga, misal hobi. Penggunaan rukun memanah jangan digunakan untuk menjudge kebutuhan panahan orang gitu loh. Contoh, teman-teman mau ikut lomba panahan 70 meter misal. Bisa nggak kita minta rukun kecepatan di situ? 70 meter fast shooting, ada yang pernah? Nggak ada. 70 meter orang butuh waktu untuk membidik. Jangan katakan kok nggak cepat. Rukun memanah itu cepat. Tidak seperti itu kebutuhannya gitu loh. Misal lomba panahan 15 meter fast shooting, lomba memanah cepat 15 meter. Kemudian si Fulan menang, si A menang, tapi dia nggak full draw. Terus kita protes, kenapa si A ini menang? Dia kan nggak full draw. Ya panitia bodoh amat. Ini kebutuhannya lomba memanah cepat jarak 15 meter, penilaiannya dari akurasi. Jadi mau full draw mau nggak, kebutuhannya nggak gitu loh. Jadi kita mesti paham terlebih dahulu ini kebutuhannya untuk apa. Misal saya pernah kasih berbagilah sharing tentang cara berlatih memanah cepat dengan teknik thumb draw. Beri hitungan 1, 2, 3, 4. Saya bilang seperti itu. 1 itu ambil anak panah di quiver, 2 knocking, 3 drawing, 4 release. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
diberi ritme dengan kebutuhan berlatih memanah cepat. Di fase yang lebih cepat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat. Oke, paham ya? Ini adalah ritme untuk melatih. Kemudian ada yang berpendapat, Bang, saran saya ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kata dia. Subhanallah saja itu sudah empat kata, teman-teman. 4 onggo, 4 ritme. Alhamdulillah 5. Allahu 3, Akbar 2. Bagaimana kita akan melatih bermanah cepat kalau kodenya saja tidak dengan ritme yang sama? Jadi kebutuhannya berlatih memanah cepat, maka beri hitungan. Itu yang paling mendukung untuk kebutuhan itu. Jika teman-teman isi dengan zikir, itu memperlambat jadinya, bukan mempercepat. Kalau ingin mengisi dengan zikir, boleh di panahan ground saja. Panahan ground biasa, subhanallah, alhamdulillah, pelan-pelan, Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa. Tapi dalam berlatih panahan cepat, tidak bisa seperti itu. Kalau perlu, tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Menyusahkan jadinya gitu loh. Kita mesti paham akan kebutuhan tadi. Oke. Jadi seringkali orang random nih perkara ini. Punya satu ilmu, digunakan di seluruh aktivitas, dijudge ke seluruh aktivitas. Misalkan ada satu quotes bilang isi dengan zikir, kata. Kan awalnya selalu seperti itu. Dia mendapat arahan dari ulama, dari ustadz, dari mana. Kemudian ada orang lagi latihan panahan cepat, isi 1 2 3 4, kata dia isi dengan zikir. Kebutuhannya beda gitu loh. Misal nih, suatu ketika di salah satu lapangan panahan di Jawa ya, lapangan panahan umum, seorang penanggung jawab di lapangan tadi marah-marah di Facebook. Karena apa? Ada orang member di sana menggunakan poin broadhead untuk berburu di bantalan target. Alhasil hancur bantalan target. Poin untuk berburu dengan poin untuk kebutuhan di bantalan target itu berbeda. Jadi mesti paham lagi kebutuhannya apa gitu loh. Kalau kita berbicara untuk bantalan target, ini loh anak panahnya. Kalau kita berbicara untuk berburu, ini loh anak panahnya. Jangan disatukan satu keilmuan saja. Kebutuhannya apa? Jadi terkadang teman-teman, kita mesti paham ini, diperluas lagi wawasan kita, diperluas lagi pemahaman kita tentang dunia panahan ini, sehingga menempatkan teori itu, menempatkan ilmu itu pada tempatnya. Tidak random saja. Anda pernah lihat orang di lomba 70 meter menggunakan busur 100 lbs, kemudian full draw dan fast shooting? Nggak pernah kan? Karena kebutuhannya nggak segitu. Kalau kita bicara rukun panahan, harusnya gunakan busur 100 lbs karena kekuatan. Harusnya fast shooting karena kecepatan. Harusnya tepat sasaran karena rukunnya ketepatan. Harusnya full draw biar kekuatannya maksimal. Siapa yang bisa fast shooting full draw dengan busur 100 lbs di jarak 70 meter? Nggak ada. Jadi jangan gunakan rukun memanah di kebutuhan itu. Jadi fahamkan kebutuhannya apa dulu. Ini orang lagi butuhnya apa nih? Ini arahnya latihannya apa nih? Fungsinya apa? Kalau di busur modern itu teman-teman ada apa ya, saya lupa, yang kayak karet gitu, tarik, rilis. Untuk berlatih form, tarik, rilis, tarik, rilis. Nggak pakai busur, gunanya berlatih form saja, kebutuhannya untuk berlatih form. Nah, jadi setiap aktivitas latihan kita ini mesti paham kebutuhannya apa. Nah, saya dalam fast shooting, quiver saya yang ini, yang menghadap ke depan. Karena bagi saya kebutuhan saya ini lebih cepat. Saya dalam ground archery, kadang quiver saya ke belakang. Karena dalam ground saya bisa santai. Beda quiver, beda kebutuhan bagi saya hari ini gitu loh. Tidak di random saja semuanya. Itu yang mesti sama-sama kita pahami teman-teman. Pahami panahan ini disesuaikan teori itu dengan kebutuhannya apa dulu. Kita mesti paham ini kebutuhannya apa, baru kita gunakan teknik apa, teori apa yang digunakan untuk mencapai kebutuhan tadi. Jangan dicampur aduk semuanya. Jadi panahan ini bukan sekedar tentang form sempurna dan akurasi. Panahan bukan sekedar form sempurna dan akurasi.
Tapi banyak hal di dalamnya untuk melatih A, melatih B, melatih C, melatih D. Dengan kebutuhannya masing-masing untuk lomba, untuk berburu, untuk bela diri, dan sebagainya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.